Ternyata banyak suara-suara yang ada di sini ya. Baik, jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita belajar tentang seorang tokoh yang luar biasa. Kita akan belajar bersama. Dan saya percaya di antara kita ada variasi umur di sini. Ada yang di atas 60 angkat tangan. Di atas 60, ya, di atas 50. Yang 50. Pak Gembala baru hari ulang tahun 50 tahun. Di atas 40. Kita sudah melewati beberapa dekade proses hidup kita, beberapa peperangan kita. Saya percaya dari umur sejak kita lahir sampai dengan umur yang saat ini saudara-saudara saya dapat dari Tuhan semua anugerah. Berarti ada yang 50, ada yang 40, itu proses dekade kita, proses peperangan saudara dan saya. Dan tidak mudah, proses hidup itu nggak mudah. Banyak yang saya percaya mungkin ada yang bilang ini pahitnya banyak gitu. Ada yang bahagia dibilang manisnya asik banyak. Kalau saya dibilang 50-50. Ada yang manis, ada yang pahit. Kalau ada yang banyak nikmati pahit, angkat tangan. Gak apa-apa Pak Fatikawa, angkat tangan aja. Wah, itu. Ibu sekretaris saja nggak malu-malu, banyak pahitnya katanya dia angkat tangan. Dia nggak malu-malu, saudara. Karena di sini kita keluarga, tidak usah tutup-tutupi, nanti kita bawa dalam doa. Tenang aja, karena di sini prinsipnya nggak boleh saling menghakimi. Karena nggak ada pasal menghakimi di sini, dilarang sama kita. Jadi saudara mau punya dosa mau besar atau kecil, kita nggak ada saling menghakimi saudara. Angkat aja, nanti kita bawa dalam doa. Saya tidak bilang bahwa saya punya proses hidup juga berat atau manis atau sedap, asik gitu. Tapi peperangan saya dan saudara pasti berbeda-beda. Dan satu poin yang akan saya bawa hari ini tentang Yusuf. Saudara tahu Yusuf? Yusuf adalah anak dari Israel yang adalah Yakub. Mari kita buka di Kejadian pasal 39. Bagaimana cara Tuhan membela Yusuf. Saudara dan saya punya dekade, saudara saya punya proses peperangan yang berat. Sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan juga akan menyertai kita. Kita buka Kejadian 39. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Tapi sama-sama kita akan baca di beberapa ayat saja. Saya akan ajak saudara baca di ayat 2, 21 dan 23. Kemudian ayat 2, 9 dan 21. Saudara baca ayat yang kedua dulu. Yang sudah dapat katakan amin. 39 ayat 2 dulu. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam perbuatannya. Maka tinggallah dia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara bilang amin dulu. Amin. Saya baca ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat yang ke-21, saudara baca. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saya baca 23.
penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi ayat 2, ayat 21 sampai ayat yang ke-23, 3 hal ini yang Tuhan beri kepada Yusuf, yaitu penyertaan. Di dalam penyertaan Tuhan ada keberhasilan. Di dalam penyertaan Tuhan ada Di dalam penyertaan Tuhan ada Di dalam penyertaan Tuhan ada Keberhasilan. Di dalam penyertaan Tuhan ada Keberhasilan. Di dalam penyertaan Tuhan ada Keberhasilan. Di luar penyertaan Tuhan Tidak ada. Di luar penyertaan Tuhan Tidak ada. Di luar penyertaan Tuhan satu saja, gantung, gagal total. Di dalam penyertaan Tuhan ada keberhasilan. Di luar penyertaan Tuhan gagal total. Saudara, kita perhatikan tadi si Yusuf. Pertama kali saudara-saudaranya menjual dia. Kemudian dia dibawa ke Mesir. Kemudian dia mengalami sebuah penyertaan Tuhan yang luar biasa ketika dia ada di rumah Potifar, saudara. Dan ketika saya baca firman Tuhan ini di modern yang sekarang ini, mungkin di sisi pekerjaan dia menjadi seorang manajer. Jadi dalam kepala di sebuah keluarga dia menjadi kepala di rumah tangga itu. Artinya pengerja, menguasai semua yang ada di Potifar punya rumah. Berarti seorang manajer mengatur segala hal mulai dari perut sampai materi, sampai kepada kambing, domba, segalanya dikuasai oleh Yusuf, dikerjakan oleh Yusuf. Jadi si Potifar benar-benar menyerahkan semua itu, silakan kamu kerjakan. Karena Potifar melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Berarti lewat Yusuf nama Tuhan dipermuliakan dan orang Mesir pun diberkati dengan kehidupan Yusuf. Nah, saudara, kita baca. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya apa, saudara? Kuasa. Kalau saudara cuma jadi karyawan biasa, berarti level saudara cuma karyawan biasa. Tapi ketika saudara diangkat jadi manajer, berbeda manajer dengan, berarti kuasa saudara di situ ada perbedaan. Karyawan biasa seperti layaknya, tapi manajer tanggung jawabnya lebih besar dari karyawan biasa. Bahkan kuasanya, powernya itu lebih besar. Lalu dia bilang lagi, maka Yusuf mendapat kasih tuannya lalu melayani. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati, keren. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Kenapa makanannya sendiri, saudara? Orang Mesir kalau makan dengan orang Ibrani itu dilarang. Jadi orang Mesir itu dia punya meja harus sendiri dengan orang Ibrani, karena itu sebuah kejijikan bagi orang Mesir kalau makan semeja dengan Ibrani. Kemudian adapun Yusuf itu, kita sampai di ayat yang ke-6. Jadi saudara, penyertaan Tuhan begitu luar biasa kepada Yusuf. Kehadiran Allah menjadi sumber keberhasilan daripada Yusuf. Poin pertama dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 adalah keberhasilan Yusuf, keberhasilan saudara dan saya adalah sumber dari Tuhan. Sumber keberhasilan dari Allah kepada saudara dan saya, penyertaan Tuhan dari Allah kepada saudara dan saya katakan ini termasuk sesuatu yang spektakuler.
Tadi saya bilang bahwa kita mengalami berapa proses dekade dari umur 1 sampai 5 balita, 5 sampai 10 balita batita, 10 sampai sekian sampai naik sampai saat sudah rambut putih, ini bukan balita lagi. Kita punya dekade dan proses peperangan beda-beda. Kalau saya proses peperangannya ada di Kota Masohi, kemudian pindah lagi ke Kalimantan, kemudian datang lagi ke Jakarta dengan peperangan dan bertemu dengan orang-orang yang berbeda-beda, dengan orang yang lembut, dengan orang yang ganas, dengan orang yang serakah, dengan orang yang pecundang, dengan segala. Itu peperangan saya. Yusuf, dia berperang bukan dengan orang-orang ini, dia berperang cuma satu, dengan kakak-kakaknya. Yang kedua, ketika kakak-kakaknya dijual, dia berperang lagi dengan pasukan Ismail karena dia dijual di Mesir. Sampai di sana dia berperang lagi dengan orang Mesir. Tapi karena ada Tuhan di situ dengan dia, Tuhan membuat dia makin hari makin naik. Maka saya bilang tadi, kehadiran Allah buat saudara dan saya adalah sumber keberhasilan. Jadi kalau saudara dan saya punya hati, selagi-lagi saya ulangi, melekat dengan Tuhan, gak jauh-jauh dari sumber berkat itu, saudara pasti diberkati. Saya percaya ada beberapa keluarga yang baru gabung sama kita, terlebih khusus untuk keluarga Pak Bung Hemper ya. Saya rasa Tuhan tuh menyertai mereka. Perbedaan antara hidup mereka dan sekarang, saya percaya mereka merasakan itu. Karena mereka ada dalam doa. Betul masuk di GAB, tiba-tiba dapat kerja. Betul ini, Tuhan jawab cepat-cepat walaupun masih dalam peperangan. Beberapa peperangan yang harus mereka lewati. Fight, fight. Bersama dengan Tuhan cakap melakukan segala perkara. Amin. Fight. Dan tetap tenang. Tetap tenang. Saya percaya itu. Kehadiran Allah adalah, poin pertama, kehadiran Allah adalah sumber keberhasilan. Jadi kalau saudara menaruh Tuhan di sebelah kiri, sial, kita nggak dapat apa-apa. Di sebelah kanan kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ada di sini, saudara berjalan terus, disitulah saudara berhasil. Saya pernah bersaksi si ibu bendahara naik level. Saudara, ya itu tadi saya bilang, peperangan dia berbeda. Peperangan dia di sana, peperangan dia di sini, peperangan dia di antara orang-orang kerja. Tapi Tuhan menyertai dia dalam pekerjaan. Yang dia alami, saudara saya bisa mengalami itu. Jangan jauh-jauh saya berdiri di depan sini saja punya peperangan, Bapak Tela. Tidak jauh-jauh, saudara, dekat-dekat. Bahkan kemarin saya singgung, orang-orang yang sayang sama kita, yang dekat, yang kita sayang sama mereka pun bisa menyakiti saudara saya. Itu peperangan kita. Tapi kalau Tuhan ada di sini, saudara, Tuhan menyertai kita, hadirat Tuhan di hati kita, peperangan itu menjadi kemenangan kita. Kita rampas itu. Suatu saat saya berdoa dengan suami saya, kami berdoa dengan satu hamba Tuhan, waktu itu tahun berapa saya lupa. Dan dia bilang sama saya begini, sama suami kami berlutut, dan dia bilang begini. Dia bernubuat, dia bilang begini. Tuhan menyertai kalian berdua, kalian menang atas ladang itu. Ladang siap dituai. Saya lupa, pokoknya kata-kata seperti itu. Dan Bapak itu dari Batam. Dia berdoa, dia bilang, kalian menangi peperangan, kalian menang atas peperangan ini. Ambil, tahan, bangkit. Baru saya melihat, wah, betul, kami menang atas peperangan. Ketika itu, saat itu, kami menang dengan peperangan itu. Kedua, saudara, ketika kami berdua peperangan dan Tuhan menghadirkan hadirat Tuhan, sekalipun memang ada gesekan yang luar biasa kami alami, jatuh bangun dan sakitnya tuh di sini sampai asam lambung saya naik, bahkan gigi-gigi saya ini sampai rusak gara-gara asam lambung itu. Saudara, saya pergi beribadah di pusat. Satu hamba Tuhan dari Surabaya, kami berdua duduk, kita nggak saling kenal, saudara. Saya udah bersaksi ini tuh beberapa hamba Tuhan, tapi hari ini jadi kesaksian buat saudara juga. Jadi kita nggak pelit-pelit kesaksian. Saudara, saya duduk sama suami saya, ketika kami menyembah, saya dari rumah saya bilang gini, Tuhan, pahit banget, tapi hari ini saya mau diteguhkan. Saya percaya kalau Tuhan gerakan saya ke pusat, berarti saya mau dapat berkat di sana. Bukan berkat ini ya, bukan. Berkat firman. Ketika kami duduk, kami nggak kenal ibu itu. Dia bawa firman Tuhan, dia dari Surabaya. Namanya Ibu Tika. Tiba-tiba dia bawa dan dia selesai firman Tuhan. Dia bawa tentang praise and worship. Dia nggak kenal saya, bahwa saya juga pemimpin pujian di situ. Kita baru ketemu hari itu. Dia turun dari mimbar, saudara. Dia datang kepada saya dan suami saya. Dan dia bilang begini. Tenang. Bertahan sebentar.
Itu nggak saling kenal, saudara. Dia bilang begini, tenang, bertahan, sebentar lagi, sedikit lagi. Wah, kami berdua nangis. Sedikit lagi, orang-orang yang mempermalukan kalian akan malu. Dia bilang, orang-orang yang mempermalukan kalian akan malu. Tuhan menyertai kalian berdua. Tahan sedikit lagi, jangan kecewa, jangan kendor. Tuhan menyertai, Tuhan ada di sini untuk kalian berdua. Kami berdua nangis ya. Dia nggak tahu kalau kami suami istri. Dia betul datang. Saya udah nggak tahan hadirat Tuhan saya. Dan dia bertanya mungkin sama suami saya, suami istri. Lalu dia ambil tangan kami berdua dari tangan. Lalu dia bilang, tenang, sabar, sebentar lagi. Dan sebentar itu yang ini. Ini. Tuhan bicara lewat ibu-ibu di belakang sana. Itu yang lagi balik belakang. Tanpa kami ketahui suami istri. Ini. Dan bukti dari semua itu saya melihat semua musuh jatuh berantakan. Bubar. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Jadi saudara, kalau kita semulai dengan roh jangan berakhir dengan daging ya. Saling baku sayang di tempat ini. Karena tema kita, visi kita adalah apa? Kerukunan adalah puncak keindahan. Nah, puncak keindahan. Jadi indah-indah kita semua di sini.